Terima kasih ya, ini kita baru berdiskusi tentang apa yang terjadi sebelumnya, tapi tentu sudah Anda tahu semua selesai, dan juga bagaimana ke depan gitu. Jadi mungkin Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wali Nangro Aceh mengucapkan alhamdulillah, syukur alhamdulillah di atas sudah selesainya masalah polemik 4 pulau yang berlaku baru-baru ini. Dan dengan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Presiden, kepada petinggi-petinggi kita yang menyelesaikan masalahnya, termasuk juga Pak Mendagri. Saya cukup senang sekali karena masalahnya sudah diselesaikan. Dan ini suatu keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, saya khawatirkan bahwa ada kejadian gejolak lagi di antara Sumatera Utara dan Aceh. Ini sebenarnya tidak perlu. Saya khawatirkan itu akan terjadi. Jadi alhamdulillah, saya rasa itu saja yang saya dapat katakan. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga dengan Pak Usfokala, sudah jauh-jauh hari tempoh hari berhubungan dengan saya, dan beliau juga membantu untuk menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih Pak Usfokala. Terima kasih. Jadi bagi kita semua ini pembelajaran. Ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu, bahwa apabila ingin mengambil keputusan, kita harus membaca betul undang-undang Aceh, umpamanya undang-undang Aceh, MOU Helsinki. Karena situ jelas, apabila ingin mengambil, pemerintah ingin membuat keputusan atau apa tentang yang berhubungan dengan Aceh, harus dengan sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan daripada pemerintah Aceh. Nah, ini tidak dilakukan. Tapi alhamdulillah ini selesai. Ini pembelajaran bagi si pemerintah bahwa sebelum mengambil tindakan itu harus juga memahami sejarah, memahami undang-undang itu sendiri. Karena kalau tidak, ini bisa menimbulkan masalah besar bagi kita semua. Tapi seperti katakan tadi Pak Wali Nangro, bahwa ini merasa gembira karena selesai. Sebenarnya kita mau malam ini mau bicara serius, tapi karena sudah selesai, alhamdulillah ya amanah. Tapi alhamdulillah sudah selesai, jadi tinggal silaturahmi ya, karena kita saling tukar pengetahuan tentang masalah di Aceh itu. Bagi beliau dan saya pasti perlu mengetahui tentang apa seharusnya dilakukan mengenai Aceh itu. Tapi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih Mendagri, dan juga justru Wakil Ketua DPR Pak Ahmad Dasko yang memimpin pertemuan ini, tentu juga mempunyai pandangan yang baik tentunya. Saya kira itu. Sudah ada pertanyaan kepada Pak Wali. Bisa disampaikan respon warga Aceh dari Presiden Prabowo ini yang menyatakan bahwa Papua tersebut kembali ke milik Aceh. Bisa disampaikan Pak Wali? Saya rasa mereka itu agak senang dan mudah-mudahan semuanya tenang. Kalau tidak memang agak panas. Itu yang kita khawatirkan juga kan, karena jangan kita menggaruk lagi lukanya lama, itu masalahnya kan gitu. Dan kalau terjadi itu supaya sekali kita akan selesaikan, karena multi efek.
Macam tadi saya bilang, ini akan jadi peperangan suku antara Sumatera Utara dan Aceh. Nah, ini kan akan pecah belah Indonesia ini kan. Sedangkan apa yang harus dilakukan adalah untuk menyatukan kita. Sedangkan Aceh dengan Sumatera Utara dari zaman dulu tidak ada apa-apa, kita bersaudara kita kan. Jadi kalau menurut sejarah Aceh kan lama sekali karena satu negeri yang tua di Nusantara ini. Daerah pulau-pulau itu adalah milik Aceh sebenarnya. Zaman Belanda pun demikian juga. Dan malah kan waktu zaman Aceh digabungkan dengan Republik Indonesia, daerah itu juga wilayah Aceh sebenarnya. Jadi kenapa kan itu Aceh, pulau-pulau itu diserahkan Sumatera Utara? Ini kan jadi polemik kan, kontroversi di antara dua daerah. Ini yang kita khawatirkan. Sedangkan orang-orang Aceh ini sudah panas, ya, adanya pergi ke pulau itu, menaikkan bendera Aceh. Nah ini kan jadi masalah-masalah lain gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini saya senang masalahnya sudah selesai. Ya. Kamu masih ada? Pak Wali sedikit Pak, pasca adanya putusan atau juga pulau ini ke Aceh, apakah sudah menjalin komunikasi juga misalnya ke Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi setelah putusan ini? Kalau saya tidak ada. Tidak ada. Pak Wali, kira-kira apakah akan ada di Aceh ini akan ada pembahasan mengenai potensi gas setelah putusan ini? Apakah akan dibahas? Itu kita belum tahu lagi apakah ada tidak, tapi kemungkinan. Karena kalau di Aceh semuanya sedang dicarinya, ya, banyak daerah yang dicari. Kemungkinan daerah itu juga dicari, dan ada juga daerah lain sudah dapat, ada gas, ada minyak. Nah, jadi itu kemungkinan akan datang. Tapi yang paling perlu bagi kita sekarang itu kita clearkan bahwa pulau itu adalah teritori Aceh, ya. Masalah ada gas ini, minyak di rantau itu perkara lain, itu investment. Siapapun bisa kita kerjasama. Ini kalau lihat kan banyak pohon kelapa. Jadi orang-orang Aceh dari zaman dulu menanam pohon kelapa itu. Dan banyak di antara mereka punya surat punya tanah mereka di situ. Betul. Ya, bagi warga Aceh memang diharapkan bahwa bendera itu disahkan. Kami menunggu saja. Apa? Pak Ketua DPRD ke DPRA mestinya datang ke Aceh. Sudah agak di sini dia. Ketua DPR. Mualim tidak. Tapi dia semua terwakili karena sudah selesai persoalan. Jadi Bapak sekiranya tidak selesai persoalan mungkin saja kita ketemu juga. Ya terima kasih ya. Ya ini sih silaturahmi, dan seperti katakan lagi jangan terulang lagi seperti ini. Suatu karena ada di undang-undang pemerintahan Aceh, ada di MOU bahwa apabila pemerintah ingin mau mengambil kebijakan atau keputusan tentang yang ada hubungannya dengan Aceh harus dengan konsultasi dan persetujuan daripada Gubernur Aceh. Nah, itu tidak dilakukan. Jadi itu sebabnya kenapa terjadi masalah. Jadi ini pembelajaran supaya jangan terulang lagi. Sudah, terima kasih ya.